Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna ursilna illa qaumin mujrimin. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita yang pertama dan utamakan adalah menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keimanan yang insya Allah tidak kita campur adukkan dengan kemusyrikan, kesehatan yang membuat kita mampu untuk menghadiri kewajiban kita sebagai laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat
dan para pengikut yang insya Allah termasuk kita yang tidak pernah ketemu beliau, tapi kita mengimani dan mengamini keberadaan beliau dan risalah yang beliau bawa, dan insya Allah risalah itu akan kita bawa sampai akhir hayat, dan kita akan diakhirkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Doa husnul khotimah itu yang tepat adalah ditujukan kepada orang yang masih hidup, dengan harapan kita akan husnul khotimah. Tetapi kalau orang sudah meninggal, sesungguhnya pilihannya adalah husnul dan su'ul khotimah. Oleh karena itu, sekalipun kita sudah merasa menjadi orang yang beriman, kita sudah Islam sejak lahir, namun tidak ada garansi bahwa kita akan husnul khotimah. Oleh karena itu selalu kita pohonkan kepada Allah agar kita semua bisa meninggal dalam husnul khotimah. Sebagai khotib, kewajiban untuk mengingatkan dan mengajak untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Jumat ke Jumat kita memohon kepada Allah. Bahkan dari subuh ke zuhur kita mohon kepada Allah. Dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dan dari isya ke subuh kita selalu mohon kepada Allah agar selalu dijaga keimanan kita. Karena kita tidak mungkin terlepas dari penjagaan Allah. Oleh karena itu jangan pernah kita untuk mencoba-coba untuk melakukan hal yang menyalahi hukum Allah, karena kita tahu ajal kapan akan menjemput kita. Kita teringat ada dua saudara kakak beradik, yang satu alim, yang satu ahli maksiat. Kemudian dua orang ini suatu ketika bertukar posisi. Yang alim menjadi jahat, yang jahat menjadi alim. Dan sialnya si alim ini meninggal dunia ketika sedang bermaksiat. Oleh karena itu jangan pernah kita mencoba untuk berbuat maksiat meskipun hanya sedetik. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam ayat awal yang khatib bacakan, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Ini Quran surat Hijr ayat 59 yang artinya sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kaum yang berdosa. Ayat ini meskipun disampaikan oleh Nabi Soleh, tetapi masih tetap ditujukan juga kepada kita. Karena apa? Karena kita termasuk kaum yang berdosa. Tidak mungkin kita merasa bahwa kita tidak berdosa. Lebih baik kita merasa berdosa daripada kita merasa selalu bersih. Oleh karena itu ayat ini sangat tepat. Dan ayat ini sebetulnya ditujukan kepada kaum Nabi Soleh yang hidup sekian tahun sebelum abad Masehi. Yang ingin khotib sampaikan pada ayat tersebut adalah ada 3 hal. Yang pertama, berita kepada Ibrahim tentang Ismail. Yang kedua, tentang siksa kaum Lut. Yang ketiga, tentang kaum Sodom Gomorrah. Ketiga peristiwa ini, ketiga kisah ini, terutama yang kedua tentang kaum Lut, dan yang ketiga tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 1955 di Banjarnegara, di mana sekelompok manusia, satu kaum yang Allah kubur hidup-hidup dengan diterbangkannya potongan dari Gunung Pangamun-Amun. Kalau kita melakukan perjalanan dari Jogja ke Wonosobo kemudian menuju Banjarnegara, kita akan melewati monumen yang disebut dengan peristiwa Lagetang 1955, di mana malam hari itu hampir seluruh warganya sedang bermaksiat kepada Allah, menari, berjoget, kemudian minum minuman, kemudian melakukan hubungan bebas. Bahkan dari desa lain berdatangan ke situ. Tujuannya apa? Untuk bermaksiat kepada Allah. Kemudian murka Allah, pada malam hari itu terdengar suara gemuruh. Dan tiba-tiba di pagi hari desa itu sudah tertutup oleh reruntuhan gunung.
Kalau dilihat secara nalar tidak mungkin. Karena gunung itu kalau dia runtuh, dia akan turun kemudian melewati sebuah sungai. Tetapi gunung itu ketika bisa melewati sungai, artinya gunung itu Allah penggal, kemudian Allah terbangkan, kemudian Allah jatuhkan. Nah, ini peristiwa yang terjadi mengulang kaum Nabi Lut. Sebelumnya di abad 9 di Italia, ini juga terjadi. Sekarang bahkan kota itu yang penduduknya itu menjadi fosil-fosilnya itu masih bisa dilihat di museum. Ada yang sedang berpelukan, ada yang sedang melakukan hubungan badan, ada yang anak dengan ibu, ibu dengan bapak di sebuah tempat yang dilaknat oleh Allah. Dan sekarang peristiwa itu terjadi lagi di Arab Saudi. Coba kita lihat. Belum lama ini dibuka sebuah kota namanya Al-Ula. 300 km berada di sebelah Madinah. Kota itu didesain menjadi kota yang modern. Kota itu didesain menjadi kota pariwisata. Yang menjadi masalah apa? Perlu khatib sampaikan. Karena sesungguhnya kota itu adalah dulu kota di mana kaum Nabi Soleh yang disebut dengan kaum Samud itu mendustai Allah, membunuh unta Nabi Soleh yang bisa memberikan susu untuk seluruh kabilah. Pendustaan itu kemudian Allah hukum dengan daerah itu yang kemudian kita sebut dengan Madain Saleh, itu menjadi sumur-sumurnya itu menjadi beracun. Bahkan Rasulullah itu melarang umat Islam untuk datang ke tempat itu. Karena itu disebut dengan kota jin dan kota hantu. Namun sekarang pemerintah Saudi itu membangun kota itu menjadi kota tujuan pariwisata. Al-Ula itu ada 300 km di utara Madinah, kemudian menjadi tempat singgahnya para pedagang Arab, Mesir, dan India. Ini kalau kota sudah menjadi kota perdagangan, itu akan menjadi kota yang akan berkembang. Ketika kota itu berkembang, maka dia akan ada restoran. Ketika ada restoran, di situ ada minuman. Ketika ada minuman, di situ biasanya kemudian ada pelacuran. Dan seterusnya, ternyata ini bisa jadi mengulang peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau. Dinasti Nabatean itu terkenal dengan orang-orang yang tinggi besar, kemudian ahli pahat. Kalau kita lihat di Petra, bangunan merah disebut kota merah. Itu di situ bangunan-bangunannya mungkin 3-4 kali lipat dari ukuran bangunan kita. Sehingga orang-orangnya pun itu diprediksi adalah orang-orang yang bertubuh tinggi besar dan kuat. Dan ibu kotanya ada di Al-Hijr. Al-Hijr di mana dulu sudah ditekankan bahwa itu menjadi kota terlarang, terlaknat. Kemudian kota itu menjadi warisan budaya UNESCO. Ini kenapa UNESCO terlibat di situ? Karena UNESCO bagian dari World New Order. Jadi penguasaan dunia itu melalui bermacam-macam usaha. Dulu khatib pernah sampaikan baik dengan cara makanan, minuman, kemudian mode, kemudian gaya hidup. Nah, ini salah satu cara untuk melemahkan Islam. Dengan demikian, dengan dibangunnya kota Al-Ula, kemudian itu dari 2023, 2025 sampai 2030. Bayangkan, dengan 214 triliun yang sudah dikucurkan 28 triliun. Dan di situ sudah ada kolam renang, hotel yang mewah dengan pemandangan yang mewah, dan banyak umat Islam yang datang ke situ untuk berwisata. Insya Allah kita tidak tertarik untuk pergi ke sana. Karena tempat itu jelas dilarang oleh Rasulullah. Tempat yang terlaknat, tapi sekarang dibuat menjadi tempat wisata sehingga banyak umat Islam datang ke tempat itu untuk menikmati kota terlarang. Hadirin yang dirahmati Allah, peristiwa-peristiwa yang ada di Al-Quran itu banyak berkisah atau bercerita. Saya sebetulnya mengusulkan di beberapa masjid yang berbicara sebagai khotib itu tidak harus ahli agama.
Dokter silahkan berbicara tentang kesehatan, karena umat Islam butuh umat Islam yang sehat. Ahli ekonomi silahkan berbicara di masjid, karena Islam itu tidak cukup dengan iman, tapi juga harus di backup dengan ekonomi. Kita lihat sahabat Rasulullah, ada yang ahli perang, kemudian ahli ekonomi. Abdurrahman bin Auf itu kurang apa kayaknya. Utsman bin Affan itu manusia terkaya sampai sekarang ini. Bahkan Utsman bin Affan yang sudah meninggal, dia mempunyai masjid. Masjidnya itu sampai sekarang masih digunakan oleh jamaah haji dan umrah. Sumur Utsman bin Affan itu masih menghasilkan mungkin dalam 1 tahun itu miliaran atau triliunan. Oleh karena itu tidak tepat kalau ahli ekonomi kok bicara di masjid. Justru ahli ekonomi, ahli strategi, manajer harus berbicara di masjid. Kemudian nanti kita gabungkan. Yang ahli agama, ahli sejarah, ahli fikih itu juga harus berbicara. Sehingga komprehensiflah, kafahlah kita memeluk agama Islam dan kita mendapatkan pelajaran tentang agama Islam. Karena apa? Islam itu ternyata carut marut terbelah itu oleh umat Islam sendiri. Karena apa? Dari sejarah kalau Islam itu diserang dari luar, maka seluruh umat Islam itu akan angkat senjata. Bahkan dulu hanya menggunakan bambu runcing yang didoain bisa mengalahkan penjajahan Belanda yang dibantu oleh sekutu. Oleh karena itu hadirin dirahmati Allah, kita jangan terlena oleh kekuatan Islam yang besar sekarang ini. Kalau kita tidak hati-hati, kita lihat sejarah. Dulu ada yang namanya kerajaan Tumasik. Tumasik itu sekarang di mana? Menjadi Singapura. Ada kerajaan besar Mindanao, Muslim Mindanao yang sangat terkenal. Sekarang Mindanao itu berubah menjadi Filipina. Kemudian Muslim Patani, Yala, Songkla. Thailand itu dulu negara Islam yang besar, tapi sekarang beritanya tidak ada. Kemudian dia ada Kamboja. Kemudian ada Burma. Kamboja terkenal dengan kerajaan Champa. Di abad ke-14, zaman Majapahit, sudah ada hubungan antara Majapahit dengan Champa. Bahkan terkenal dengan kecantikan putri Champa yang dihadiahkan kepada Raja Majapahit. Burma yang sekarang menjadi Myanmar. Bagaimana saudara-saudara Rohingya yang dulu bagian dari keluarga besar Islam, terkatung-katung hidupnya. Yang masih bertahan sampai sekarang itu tinggal 3. Yang pertama Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Brunei Darussalam. Kita lihat bagaimana dengan Indonesia. Sudah mulai dipecah-pecah. Masyarakat Muslim yang ekonominya menengah itu berusaha untuk dipangkas, untuk dihabisi. Dijadikan masyarakat yang miskin dan bodoh. Kalau orang miskin dia susah untuk memikir pendidikan. Kalau masyarakat menengah dia cukup dengan ekonomi, mereka bisa bersuara. Dan ini yang tidak diinginkan oleh the New World Order. Jadi kita akan dikuasai. Kita tidak boleh bangga, ternyata dulu ada 6 negara Islam di Asia Tenggara ini. Habis. Tinggal Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Oleh karena itu, Allah sudah berpesan kepada kita di Quran surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillah. Diulang, wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian pada tali ajaran Islam, tali ajaran Allah. Karena hanya berpegang teguh dengan tali ajaran Allah, itulah kita bisa bertahan. Allah tidak akan menolong umat Islam, tidak. Tapi Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Karena berapapun jumlah kita sekarang ini, berapa ratus juta penduduk Indonesia, tetapi kalah dengan yang sekian persen minoritas.
Berapa jumlah penduduk Indonesia yang kaya? Siapa yang menguasai 10% non-Muslim, non-Indonesia yang menguasai kekayaan kita? Oleh karena itu, mari mulai dari kita, ibda' binafsi, mulai dari diri kita, mulai dari sekarang, kita membangun solidaritas Islam. Jangan sampai terpecah belah. Karena yang lain sudah sampai bulan, kita masih berpikir tentang 1 Syawal, 1 Ramadan. Terus itu saja tiap tahun untuk menentukan sholat. Padahal kita tiap hari juga sholat, tapi kenapa tidak tiap hari kita melihat dengan hilal? Adzan juga sudah ada jadwalnya, bisa dengan hisab. Kenapa kita tidak satukan saja? Tetapi kembali ke masalah politik. Kalau menteri agamanya dari itu, jadi begini. Kalau menteri agamanya dari B, akan jadi seperti ini. Dan ini sudah kita bisa lihat. Oleh karena itu, marilah kita jangan sampai terlepas dari tadi ajaran Allah. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh kalian pada tali agama Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Bismillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal jum'ah afdhala ayyamil usbu' waqtasahu bi sa'atil du'a fiha mujabun masmu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan mu'tawitan ala kamali ikhlasi wal khudu'i. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmudi wa zikril marfu'i. Allahumma zawi zuhdi wal khusu'i amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha fi jami'il halati wa qala jalla jalaluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna istiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.